Tapi bismillah kita akan mulainya murajaahnya yaitu terkait bagaimana cara untuk mengukur skala suhunya. Kalau kita disuruh untuk mengubah suhu dari satu jenis termometer ke lainnya. Nah, misalnya ini ya, pekan lalu kita sudah sempat cari tahu bareng-bareng nih, kenapa kok bisa sih di buku tulisannya hasil akhirnya hanya seperti ini. Ternyata kita sudah sempat hitung, kenapa bisa didapat perbandingan ini. Nah, oke, perbandingan ini ya. Sebentar, Bu Ayu cek dulu. Ini contoh pekan lalu. Oke, contoh pekan lalu. Oke, baik. Nah, kita mau coba yang ini. Kita mau coba yang ini, bismillah. Sebuah zat cair diukur suhunya menggunakan termometer Celcius. Diperoleh angkanya 40 derajat Celcius. Nah, berapakah jika zat cair tersebut diukur suhunya menggunakan termometer Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin ya? Oke. Bu Ayu pesankan ke anak-anak untuk ayo kita ngafalinnya nggak perlu rumus. Bukan berarti maksudnya kita menyepelekan rumus, tidak, bukan begitu. Terkadang ketika menghafalnya rumus, ketika lupa atau nggak bisa open book, itu kita akan kesulitan. Nah, jadi kita tekankan kita ini perlunya paham, bukan hanya sekedar menghafal rumus gitu. Nah, baik. Uh, Nah, ini dia yang perlu kita hafalkan. Nah, apakah kalian sudah coba untuk menghafal perbandingan ini? Sudah. Oke, Sudah. baik. Sudah, Nah, ya sip, alhamdulillah. Terima kasih karena sudah mencoba untuk menghafalkan perbandingan ini ya. Nah, ini tujuannya apa Bu Ayu? Oke, bismillah. Jadi gini, mungkin kita bingung kenapa kok harus dihafalkan ini, emang manfaatnya apa? Mungkin kalau Bu Ayu jelaskannya seperti ini, bisa jadi anak-anak akan lebih paham sebentar ya. Kita ambil contoh di contoh keempat ini. Ada termometer Celcius, ukurannya itu setelah diukur 40 derajat Celcius. Kita mau cari tahu kalau dia diukur dengan termometer Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin itu berapa sih? Tapi sampai sini paham ya, ini dari mana? Paham ya, anak-anak ya? Ini yang pekan lalu ya? Sip. Paham. Baik. Misalnya dari soal diketahui ini 40. Oke, 40. Kita mau cari tahu ini, juga mau cari tahu ini. Insya Allah caranya mudah. Yang namanya perbandingan itu kaitannya kita saat belajar pecahan. Pecahan ya. Coba bandingkan antara 5 dengan 40. Bagaimana cara kita agar menjadikan 5 ini menjadi angka 40? Pastinya perlu dikalikan atau dibagi dengan sesuatu, gitu kan ya? Berarti kita perlu mengalikan. Oke, kalau 5 dikali berapa biar jadi 40? 8. Sip. Oke. Ini trik sekali nih, ini trik ya. Mudah-mudahan nggak bikin pusing. Oke. Kali 8 ya. Berarti sama. Di sini pun kita perlu kalikan dengan 8. Harus adil. Kita harus adil. Jadi kalikan semuanya dengan 8. Ini kali 8. Ini bukan X ya. Ini kali. Kali 8. Sip. Berarti kalau 5 kali 8 sama dengan 40. Di suhu Reaumurnya juga sama. Kita kalikan 4 kali 8 berapa? 32. Sip. 32. Kalau Fahrenheit-nya 9 kali 8? 72. 72. Sip. Kalau yang Kelvin 5 kali 8? 40. Oke, baik. Sip. Sampai sini paham? Insya Allah paham. Oke. Paham, Bu. Oke. Tapi harus hati-hati. Nah, ini kalau untuk Reaumur dan Celcius aman, udah selesai nih pekerjaan kita. Berarti saat 40 derajat Celcius itu sama dengan 32 derajat Reaumur. Mudah nggak?
Insya Allah mudah. Oke. Sekarang yang perkaranya yang perlu kita perhatikan lebih adalah si ini dan si ini. Oke? Nah, ini belum selesai nih yang dua. Yang dua kita bisa tulisnya di sini aja. Suhunya Fahrenheit dikurangin 32 itu sudah rumus ya. Oke. Sama dengan berapa katanya tadi kita hitung? Yang ini ya. 72. Sip. Berarti kita boleh tulis gini aja. Nah, aman-aman? Sekarang berarti kalau kita mau hitungnya suhu Fahrenheit dikurang 32 sama dengan 72. Berarti kalau suhu Fahrenheit-nya saja berapa? 72 ditambah? 32. Betul nggak? Ah, iya. Jadi berapa? Jangan 104. Iya. Mudah nggak? Fahrenheit tadi yang TFT minus 32. Itu dari rumus, dari yang ini. Ini sama dengan ini. Oke. Baik. TC atau suhu Celcius sama dengan 40. Suhu Reaumur sama dengan 32. Suhu Fahrenheit tapi dikurangin 32 sama dengan 72. Nah, suhu Kelvin dikurangin 273 sama dengan 40. Sedangkan kita butuhnya nggak perlu dikurang-kurangin, gitu kan ya? ya, Oke nggak? Ini tricky Insya Allah nih. oke. Oke. Kalau bingung kenapa jadi ditambahin, kalian ini aja. Kita sambil mikir gini. Suhunya kalau dikurangin 32 tuh hasilnya 72. Berarti gimana caranya biar nggak perlu dikurangin? Nah, berarti kan harus ditambah ya. Suhu Fahrenheit-nya kalau dikurangin 32 itu sama dengan 72 derajat. Nah, berarti kalau nggak perlu dikurangin, harus ditambah, betul nggak? Betul. Betul ya? Ada yang bingung? Enggak sabar. Sip. Sekarang kalau Kelvin kita udah tahu suhunya Kelvin itu harus dikurangin 273. Kenapa, Bu? Ingat ininya, ingat gambar ini. Bentar. Gambar, wah panjang sekali nih ya. Kita sudah menulis banyak. Nah ini, 273 itu dari sini. Masih ingat nggak? Oke, sip. Alhamdulillah. Jadi insya Allah mudah. Insya Allah mudah. Jangan panik dulu lihat rumus. Ya, kalau gini, kalau Bu Ayu sebagai seorang tutor matematika atau IPA tidak menekankan kalian harus suka matematika atau IPA. Karena suka itu dari hati. Biasanya kalau kita sudah merasa tertantang untuk belajar lebih, artinya kita mulai suka. Nah, dan biasanya yang bikin kita nggak suka karena kita nggak paham penggunaannya apa, cara ngerjainnya gimana. Kalau kita sudah paham bagaimana ngerjainnya, gimana penyelesaiannya, biasanya kita tertantang untuk ngerjain lebih dan ngerasa itu seru. Jadi kembali lagi belajar apapun ya, bukan hanya yang sifatnya eksakta saja, tidak. Belajar bahasa Arab, baca wazan, kalau awalnya kita nggak belajar dulu mungkin pusing. Tapi kalau sudah tahu, oh ini polanya seperti ini, berarti ya kalau kita mulai tertantang, sudah paham, biasanya itu makin suka gitu ya. Jadi belajar itu jangan fokusnya pada apa ya, menghafal rumus, tidak ya. Oke, itu perlu diperbaiki, perlu diluruskan. Sip. Lalu kalau yang ini Bu, gimana tadi? Oke, minus Kelvin, suhu Kelvin dikurangin 273 sama dengan berapa tadi kita dapatnya? 40 ya? Betul nggak? Dapatnya 40 ya? Sip. Berarti 40-nya di sini. Nah, sekarang kalau mau cari suhu Kelvinnya berarti gimana? 40 ditambah 273. Sip, oke, bagus. Nah, ini dihitung deh jadi berapa nih? 313. Sip. Insya Allah mudah ya. Gimana?
Udah, Bu. Oke, gitu idenya. Jadi mudah-mudahan sih ini membantu ya, membantu untuk lebih paham. Jadi nanti boleh dipahami lagi. Habis itu bisa dicek kembali kuisnya kemarin, boleh dicoba dikerjakan. Oke, baik. Bentar, boy, share screen lagi. Kalau yang pekan ini kita pelajari adalah ini dia. Tip. Akibat perubahan suhu ya. Oke, baik. Akibat perubahan suhu. Nah, jadi kalau perubahan suhu itu akibatnya tuh nanti kemana, Bu? Baik. Nah, ini di modul ada halaman 101 sampai 111. Jadi gini, kalau suhu berubah, baik itu eh, berubahnya jadi naik atau turun, kepada benda-benda dia akan memberikan banyak pengaruh. Contohnya, kalau kita perhatikan apa ya, kertas terbakar, berarti akibat suhu api kertasnya terbakar, ya dia mengalami perubahan bentuk, perubahan warna gitu ya. Suhunya juga kalau kita pegang ya panas gitu. Nah, ini salah satu perubahan. Contohnya lagi adalah kalau pada zat padat, kita perhatikan di sini ada gambar besi. Lalu di sini, ini besi ya, ini ilustrasinya ini besi. Ini aluminium. Nah, jadi ada lapisan besi dan aluminium. Setelah dipanaskan, nah, aluminiumnya ini dia akan memuai, memanjang sehingga si besi tadi dia akan jadi aluminiumnya itu karena memanjang, dia melengkungnya nanti ke arah besi. Karena besi ini kalau memuai tidak seperti tadi aluminium. Jadi mereka ini punya, nanti kita bahas ada koefisien pemuaian. Tiap benda beda-beda gitu. Dan biasanya yang mudah memuai itu ya logam ya, logam. Baik. Zat padat dapat mengalami pemuaian. Gejala ini memang sulit untuk diamati secara langsung, tetapi seringkali kamu dapat melihat pengaruhnya. Misalnya, saat kamu menuangkan air panas ke dalam gelas, tiba-tiba gelas itu retak. Retaknya gelas ini karena terjadinya pemuaian yang tidak merata pada gelas. Nah, pernah nggak kalian ngalamin hal seperti ini? Jadi, pas, ya, Boy juga pernah. Tiba-tiba retak. Saat tuangkan air langsung panas, air mendidih nih, masuk ke gelas, nah, lalu tiba-tiba retak. Ini terjadi karena suhunya tadi kan kalau air baru mendidih itu panas banget ya, panas banget. Air mendidih itu di suhu sekitar 100 derajat Celcius. Mungkin bisa lebih kalau lebih lama ya, sekitaran segitu. Lalu dimasukkan ke dalam gelas yang biasanya suhunya itu ya lebih dingin. Lebih dingin, apalagi kalau gelasnya baru dicuci ya. Biasanya lebih dingin. Nah, akibatnya karena tidak merata, nih, pemuaian tidak merata, sehingga dia pecah. Karena kaca ini bisa memuai. Kalau kita perhatikan juga, kaca di rumah kita, nih, jendela ya, jendela itu biasanya di desainnya itu di ujung-ujungnya kalau kita perhatikan diberikan sedikit celah, jadi tidak terlalu pas mepet dengan kusen. Kenapa Bu Ayu? Iya, karena kaca juga memuai. Kalau suhunya panas, dia bisa memuai. Walaupun tidak secara langsung kita bisa amati benar-benar panjangnya banyak banget perubahannya. Enggak, memang. Hanya sedikit, tapi kalau tidak diberikan celah, maka bisa jadi retak seperti gelas tadi. Gitu. Gitu ya. Oke. Pada umumnya, benda atau zat padat akan memuai atau mengembang jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Pemuaian dan penyusutan itu terjadi pada semua bagian benda, yaitu panjang, lebar, dan tebal benda tersebut. Jika benda padat dipanaskan, suhunya akan naik. Pada suhu yang tinggi,
atom dan molekul. Nah, ini nanti ada pelajarannya nih. Jadi setiap benda itu, setiap materi itu tersusun dari atom-atom. Bagian yang kecil sekali dan tidak bisa dipisahkan lagi. Nah, nanti kita akan belajar insya Allah. Akan bergetar, jadi atom dan molekul penyusun logam tersebut akan bergetar lebih cepat dari biasanya sehingga logam tersebut akan memuai ke segala arah. Gitu. Itu teorinya ya. Para perancang bangunan, jembatan, dan jalan raya harus memperhatikan sifat pemuaian. Nah, sifat pemuaian nih. Dan penyusutan bahan karena perubahan suhu. Jembatan pada umumnya dibuat dari besi baja yang saling disambungkan satu dengan lainnya. Untuk itu, agar sambungan besi baja tidak melengkung karena memuai akibat terik matahari atau menyusut di malam hari, sambungan-sambungan besi baja tidak boleh dipasang saling rapat. Kalau kita perhatikan, pernah nggak kalian nggak sengaja perhatikan rel kereta api, rel kereta gitu ya. Rel kereta itu dibuatnya mereka saling terhubung. Tapi karena saling terhubung ini bukan berarti mereka dibuatnya itu rapat-rapat tidak ada celah. Enggak ya. Sengaja dibuat celah agar saat memuai nanti saat terik itu kalau memuai dia nggak akan membuat bentuknya itu jadi berubah misalnya melengkung atau lebih lebih berkelok gitu. Karena itu akan membahayakan. Membahayakan. Nah, ini tujuannya ya. Tujuannya kenapa harus ada rongga? Harus ada rongga. Oke, sip. Ini teorinya. Nah, ini dia. Ini pada malam hari, pada siang hari. Jadi si celah ini tuh bisa memuai atau menyusut. Makanya sengaja dikasih celah. Nah, ini nih. Kurang jelas ya gambarnya karena hitam putih ya. Ini di buku kalian ada nih. Terus kalau yang ini akibat dari pemuaian, jadi bisa melengkung nih. Bisa melengkung. Sip, baik. Nah ini tabel koefisien muai panjang ini nggak perlu dihafalkan anak-anak. Kalau kalian tanya Bu Ayu juga apa Bu Ayu hafal? Nggak hafal ya. Ini tabel koefisien muai panjang seperti ini tuh insya Allah sudah ada ininya, sudah ada aturannya. Jadi sehingga mereka ini tidak akan berubah-ubah. Memang sudah ada ketetapannya. Oke, jadi nggak perlu kita hafalkan, cukup untuk difahami saja bahwa setiap jenis bahan itu punya koefisien muai panjangnya beda-beda. Nah, ini dari mana Bu perhitungannya? Oke, nanti kita bahas juga. Kita bisa dapat ini dari mana gitu. Nah, ini dia. Baik. Nah, ini Bismillah. Bu Ayu juga nggak mau hanya nyuruh kalian misalnya, ayo ngafalin rumusnya. Enggak. Karena ngafalin rumus itu hanya membuat kita kadang malah tambah pusing. Karena kalau lupa rumus ya udah wassalam gitu ya kalau lupa rumus. Nah, jadi lebih baik kita pahami. Nah, koefisien muai panjang itu didapatnya dari pertambahan panjang, oke, dibagi, ini tuh dibandingkan sebetulnya ya, dibandingkan dengan panjangnya si benda tersebut pada awal mula-mula dikalikan kenaikan suhunya. Nah, ada beberapa bagian nih. Kira-kira kalau sampai sini anak-anak bisa difahami atau bingung? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Alhamdulillah. Kalau misalnya mau tanya, interupsi saja ya. Baik. Yang ini tadi, kalau kalian bertanya ini dari mana? Ini dari sini. Dari sini. Nah, ini ditetapkan oleh siapa? Oleh para peneliti ya. Alhamdulillah kita tinggal pakai nih. Tinggal pakai aja kita. Tinggal pakai, tinggal memahami. Ini awalnya dari mana? Nah, ini pastinya dilakukan penelitian dulu untuk dapatkan koefisien muai panjang dan percobaan berkali-kali. Koefisien muai panjang tiap benda kan beda-beda. Dihitungnya itu dengan cara pertambahan panjangnya berapa dibagi atau dibandingkan dengan panjang mula-mula benda tersebut dikalikan sama kenaikan suhunya berapa. Misalnya ada besi.
Besi. Awal mulanya 1 meter nih, 1 meter. Nah, ternyata pertambahan panjang 1 meter ya, 1 meter dikalikan suhunya itu misalnya berapa ya? Misalnya suhunya 40 derajat Celcius. Nah, 1 meter. 1 meter suhunya 40 derajat Celcius. Kita lihat besi, baja, oke. Atau kita ambil contoh baja aja ya, ada di sini nih, besi baja, oke. Koefisien muai panjangnya itu pasti segini. Nah, berarti nanti kita bisa hitung pertambahan panjangnya berapa berarti ya kalau kita panaskan besi ukuran 1 meter dengan suhunya itu 40 derajat Celcius itu nanti pertambahan panjangnya kira-kira berapa? Ini bisa diukur. Bisa diukur. Nah, kayak itu. Terus gimana, Bu? Oke, nah ini yang perlu kita pahami. Kalau dalam bentuk lambang, dilambangkan dengan ini. Jadi ini yang perlu dipahami. Ini disebutnya alfa ya. Ini alfa, alfa atau alfa. Oke, baik. Alhamdulillah ada yang sudah bergabung kembali. Silakan berdoa terlebih dahulu. Ini simbol alfa. Kalau Bu Ayu biasanya alfa nulisnya gini. Alfa. Kalau yang delta L itu, ini delta ya. Ini dibacanya yang mirip segitiga itu delta. Delta L itu adalah panjang. L itu simbol untuk panjang. Nah, makanya disimbolkannya itu pertambahan panjang itu delta L. Bu Ayu mungkin tulisnya di sini aja. Delta L itu pertambahan panjang. Kalau panjang mula-mula yang mana, Bu? Panjang mula-mula itu L0, panjang awal. L0 ya. Panjang awal atau mula-mula. Nah, oke. Kalau delta T apa? Delta itu perubahan juga, perubahan suhu atau pertambahan suhu. Ini boleh disebutnya ini. Bentar. Kita ini aja. Di beberapa sumber, dia menulisnya bukan pertambahan, tapi perubahan. Perubahan panjang. Karena panjang itu bisa bertambah, bisa berkurang ya. Kalau delta T apa, Bu? Delta T itu simbol untuk perubahan suhu. Ini di buku kalian ada penjelasannya atau enggak, Bu Ayu lupa. Sepertinya enggak dijelaskan ya. Di modulnya kurang lengkap. Ini tentang apa namanya? Cara bacanya. Ya ini ya, kalau alfa apa, Bu? Alfa itu koefisien. Koefisien muai panjang. Ini Bu Ayu singkat aja ya. Cukup nulisnya. Koefisien muai panjang. Yang ada di tabel tadi. Sampai sini bisa difahami dulu. Sebelum kita hitung-hitungan, kita harus paham dulu nih apa maksudnya. Insya Allah paham sudah. Oke. Ada yang mau tanya dulu, silakan. Ada? Wah, suaranya baru 1 orang nih. Oke. Kalau yang di bawah aqua tadi itu apa? Yang mana? di Yang bawah, mana? Ini. Mana? Bentar. Ini. Yang di bawah. Iya, Yang ini tulisan ini. Koefisien ya. Oke, ini koefisien. Koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang tuh yang mana, Bu Ayu ini? Nah, ini. Jadi kita tinggal pakai. Kita tinggal nyontek. Nyontek ke tabel ini aja gitu. Jadi nggak semua hal harus dihafal ya. Ada beberapa hal yang kita dibolehkan untuk nyontek. Contohnya ini. Koefisien muai panjang nggak perlu kita hafalin anak-anak. Karena sudah ada aturannya sendiri. Nah, disimbolkannya dengan alfa. Jadi tadi dapat koefisien muai panjang itu dengan cara menghitung perubahan panjangnya dibagi sama panjang mula-mula dikalikan sama kenaikan suhunya atau perubahan suhunya. Kalau disimbolkan jadinya gini, alfa atau koefisien muai panjang sama dengan delta L. Delta L itu apa tadi? Perubahan Panjang.
Sip, perubahan panjang. Dibagi atau per L0. L0 itu apa? Panjang awal. Sip, panjang awal. Dikali delta T. Delta T itu apa? Perubahan suhu. Perubahan suhu. Sip, Perubahan suhu. oke. Sip, itu aja dulu. Nah, lalu apalagi Bu? Pertambahan panjang merupakan panjang akhir dikurangi panjang awal gitu ya. Nah, disimbolkannya ini biasanya di buku-buku. Ini boleh LT dikurangi L0 atau L1 kurang L0. Ini sepertinya agak typo ya, agak typo. Agak salah tulis. Jadi boleh pilih nih. Boleh LT dikurang L0 atau L1 kurang L0 sama saja. Ini Bu Ayu kasihnya kalau kalau kalian kayaknya enakan gini aja. Kita tulis L1 aja, yang satu L0, yang satu L1. L1 itu apa? L1 itu panjang akhir. Maksudnya gimana sih, Bu? Bingung aku. Misalnya gini. L0-nya 5 cm. Nah, terus L1-nya 10 cm. Nah, berarti perubahan panjangnya berapa? 5 cm. Iya, dikurangin aja ya gitu kan? Gitu. Misalnya kalau L akhirnya jadinya 12 cm, perubahannya berapa perubahan panjangnya? 7 cm. 7 ya? 7. Sekarang, kan kalau perubahan panjang itu nggak mesti selalu memanjang. Kadang kalau di suhunya dingin malah jadi menciut, mendek. Misalnya jadinya 4 cm. Berarti perubahannya berapa? 1 cm. Iya, perubahannya 1. Kan minus, Bu. Nggak apa-apa, nanti di bawah ini bisa kita pahami minus itu artinya memendek. Bisa difahami sampai sini? Itu aja dulu, kita pahaminya itu aja dulu. Boleh diulangi sekali lagi nggak, Bu? Oke, boleh. Sip. Jadi, yang perlu dihafalkan, tapi bukan hanya sekedar hafal, itu adalah yang Bu Ayu kasih blok merah ini. Ini di halaman berapa ya? Bentar. Di buku kalian itu, buku IPA-nya sebentar. Jatuh. Halaman 105. 105 ya? Betul, 105 nih, betul. Nah, di situ. Itu boleh tuh dicoret-coret aja, biar nggak bingung. Jadi, yang perlu dihafalkan itu yang di halaman 105 ini, alfa sama dengan delta L per L0 dikali delta T. Maksudnya apa, Bu Ayu? Delta L itu perubahan panjang suatu benda. Kalau panjang suatu benda itu terkena perubahan suhu, dia bisa memuai, jadi panjang, bisa juga memendek. Nah, makanya simbolnya delta. Delta itu perubahan. Perubahan L itu berarti perubahan panjang. Oke. Per L0. L0 itu simbol untuk panjang awal. Oke. Nah, kalau delta T apa, Bu? Delta T itu perubahan. Tapi perubahan apa? Perubahan suhu. Karena T itu suhu. T itu temperatur. Kalau dalam bahasa Inggris apa? Temperature ya. Cara bacanya gimana tuh? Temperature ya gitu ya. Temperatur. Kalau L itu length. Length kan? Panjang. Oh, length. Length. Panjang. Mungkin itu lebih mudah kalau diingat ya. Length. T-nya temperature. Oke. Bisa difahami sampai sini? Insya Allah bisa. Nah, kalau Insya delta Allah bisa. Oke, kalau delta L itu berarti kan perubahan panjang, berarti panjang akhir dikurangi panjang awal. Nah ini makanya di bukunya ditulis ini tuh karena kita sudah paham bahwa perubahan panjang itu panjang akhir dikurangi panjang awal. Bisa difahami sampai sini? Oke, Insya Allah bisa. nah coba ke sini ya sekarang. Kita coba ke sini. Ini di halaman 105 juga ini. Di halaman 105 di buku kalian. Panjang aluminium, biasakan kalau nulis gini aja, cara jawabnya ya, jawab. Diketahuinya apa dulu ditulis, misalnya diketahui, boleh di-cut, singkat aja. Diketahuinya apa? Katanya, panjang aluminium pada suhu 30 derajat Celcius adalah 100 cm. Itu diketahui dari soal. Koefisien muai panjang aluminiumnya ada juga dikasih tahu di soalnya. Soalnya yang ini. Yang ini.
Panjangnya, panjangnya awalnya 100 cm, makanya ditulisnya L0. Ini ditulis diketahui dulu. Habis itu diketahui juga suhu awalnya. Nah, suhu awalnya segini. 30 derajat Celcius. Ini suhu awal ya. Suhu awal. Suhu awal. Suhu awal itu berarti kita tulis T, temperature, tapi 0, karena awal. Kalau 100 ini berarti panjang, L, length, tapi awal. Koefisiennya apa? Koefisiennya berarti alfa, ya. Oke, ini alfanya dikasih tahu nih. Terus, hitung panjang aluminium itu pada suhu 80 derajat Celcius. 80 derajat Celcius itu berarti suhu akhir. Boleh kita tulisnya T1 tadi ya. Bisa difahami tidak sampai sini? Bisa, Bu. Cara bacanya. Nah, kalian tulis dulu nih diketahuinya. Nah, ini kalau bingung kenapa kok dikurangin, Bu? Tadi kan kita sudah hafalkannya begini. Alfa sama dengan perubahan panjang berarti delta L gitu ya. Per panjang awalnya L0 dikali perubahan suhu. Ini mudah nggak dihafalnya kira-kira? Insya Allah mudah. Sip. Insya Allah mudah. Ini yang dihafal sama kalian nih. Jadi ini yang berarti ya yang perlu dihafal. Habis itu apa, Bu? Habis itu masukkan data-data yang sudah kita ketahui dari soal. Oke. Page after. Oke, ini ya. Nah, ini gini. Oh, tadi aku sudah tahunya delta T-nya berarti aku sudah tahu, Bu. Iya, betul sekali. Delta T-nya tanpa kita sadari sudah dikasih tahu sama soalnya. Karena T akhirnya 80, T awalnya 30. Dikurangin saja, jadinya 50 derajat Celcius. Betul nggak? Ya, saya. Oke. Nah, kita tulis lagi ya. Tadi apa namanya rumusnya. Makin sering diulang, insya Allah makin paham. Alfa sama dengan delta L berarti perubahan panjangnya gitu ya. Terus per panjang awal dikali perubahan suhu. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik. Kita tulis apa saja yang sudah diketahui dari soal. Koefisiennya sudah ada ya. Oke, kita tulis di sini. Cara nulisnya gini. Oh, koefisiennya kita tulis lagi. Hati-hati, typo. Nolnya diperhatikan ada berapa banyak. Nah, oh, ini panjang sekali. 0,000025. Kalau delta L gimana, Bu? Delta L itu panjang perubahan panjang. Kalau perubahan panjang itu berarti panjang akhir dikurangi panjang awal, betul tidak? Betul? Betul tidak? Mana tadi? Oke. Perubahan panjang itu sama dengan panjang yang akhir. Oke, Bu Ayu tulisnya kata-kata dulu aja kali ya. Panjang akhir dikurangi panjang awal, betul enggak? Betul. Per, oke, panjang awal dikali delta T itu berarti suhu akhir dikurangi suhu awal. Bisa dipahami nggak sampai sini? Nggak cukup nulisnya ya. Oke, bisa dipahami nggak kalau dari rumus ini Bu Ayu tulisin jadi kata-kata? Insya Allah paham, Bu. Sip, baik, alhamdulillah. Kita geser dulu. Nah, habis itu kita tulis lagi nih. Ini sabar menulisnya ya. Tulis lagi aja. Panjang akhirnya hitung panjang aluminium itu pada suhu segini. Berarti yang ditanyakan panjang akhir.
panjang akhirnya. Panjang akhir. Simbolnya itu apa? Kalau panjang akhir? L1. Nah, itu simbolnya. Berarti panjang akhirnya yang mau dicari tahu. L1 dikurangi L0 per L panjang awal apa simbolnya? L0 L0 dikali suhu akhirnya berapa? T berapa? 30 Oke, T1 kurang T0 tadi ya. Sebetulnya kita tadi udah hitung di awal ya. Oke, nggak apa-apa. Ini ditulis lagi, bersabar dulu nulisnya. L1-nya dicari, L0-nya udah diketahui belum dari soal? Udah ya. Sudah. L0 itu berarti panjang awal. Panjang awalnya 100 cm. Kalian tulis lagi deh 100-nya di sini. Kita tulis aja page after, tambah lagi halaman, biar nggak bingung. Oh, cukup. Bisa nggak ya? Sip, bisa. Yang ini, nah, gitu ya. Per L0-nya 100 juga, dikalikan perubahan suhunya. Tadi kita udah hitung di awal ya. Berapa perubahan suhunya katanya? 50. Yang 50, sip. Nah, tulis di sini. Yang mau dicari apaan sih, Bu? Carinya ini aja nih. Panjang akhirnya. Nah, ini sama kita tulis lagi. Wah, nolnya panjang sekali karena ini adalah koefisien ya. L1-nya tulis lagi aja dulu. Dikurangin 100 per. Ini 100 dikali 50. Jadi berapa? 5.000. Sip, 5.000. Nah, 5.000. Kalau udah kayak gini gimana? Kalau ada yang belum paham cara kali silang, Bu Ayu jelaskan dulu. Ini bisa dikerjakan dengan cara kalikan silang ya. Ini di sebelah sininya kita kasih per 1. Lalu ini kalikan ke sini, ini kalikan ke sini. Oke. Bisa diikutin nggak? Bisa. Oke, sip. Nah, berarti kalau 1, ini maksudnya 1 ya. Gini. Karena barangkali ada yang belum diajarkan seperti ini. Oke. Berarti 1 dikali L1 dikurangi 100 itu sama dengan 0,00025 dikali 5.000. Nah, oke. Ya, bisa diikutin nggak? Berarti dipindahin aja letaknya. Betul. Ini kan dikalikan 1 itu udah enggak ini ya, enggak berpengaruh ya. Berarti kita bisa tulisnya begini ya. L1 dikurangin 100. Oke, bentar. Karena dikalikan 1 tadi boleh dihilangkan aja, betul ya? Karena dikalikan 1 itu kan enggak berpengaruh. Berarti L1-nya jadi berapa, Bu Ayu? Kalian hitung dulu ini. Baru minus 100-nya ke kanan jadi plus 100. Nah, ini nih PR kita ngitung ini nih. PR kita ngitung ini. Sebetulnya, kalau untuk hitungan yang kompleks seperti ini, anak-anak, kalian nggak dipermasalahkan juga gunakan kalkulator untuk alat bantu ya. Ada yang namanya kalkulator saintifik. Nah, itu digunakan memang untuk menghitung nanti kalau masuk ke laboratorium, terutama pasti gunakan kalkulator. Ini gimana, Bu? 0,0000025 dikali 5.000. Wah, gimana ini? Dipindahin aja no. Gimana? Jadinya waktunya habis. Ini kita pakai trik aja, pakai trik. Sebenarnya Bu Ayu mau ajarkan ini, kalian udah belajar belum ya? Bentar di rumahnya. Ada
caranya itu pakai seperti ini. 0,000025 bisa kita tulisnya menjadi, kita hitung komanya ya, kita pindahkan di belakangnya angka 25. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti jadinya gimana Bu Ayu? Jadinya 25 dikali 10 pangkat. Karena dia ini koma di depannya, berarti pangkatnya minus 6. Nah, kalau 5.000 gimana Bu? 5.000 jadinya. Kalau 5.000 gini, kita pindahin 1, 2, 3. Jadinya kita tulis 5 dikali 10 pangkat. Dia ini kan angkanya itu bukan koma-koma ya. Nah, berarti pangkatnya positif. Tapi nggak tahu nih anak-anak udah belajar belum ya di rumahnya? Ada yang udah pernah belajar? Belum. Belum. Belum salah. Pernah? Oke. Belum salah. Belum ya, baik, belum. Oke, belum ya. Oke. Ini nanti ada juga nih. Biasanya di pengukuran. Angka seperti ini. Baik, belum ya? Apa-apa deh. Nah, ini kalau misalnya kita hitung jadinya itu ini dikalikan sama ini. Nanti pangkatnya bisa saling coret. Ini jadi angkanya kecil sekali, gitu. 25 dikali 25 kita tulis gini aja deh. 25 kali 10 pangkat 6 minus 6 gimana ya Bu Ayu jelasinnya agar lebih mudah karena kalian belum belajar itu. Ada yang belum belajar ya? Karena ada yang belum belajar. Karena kalau ngitungnya kayak tadi capek juga ya. Jadi ini belum belajar kalian ya. Baiklah. Sebenarnya kalau pakai ini caranya jadi gini. Jadi pangkatnya itu nanti bisa saling menghilangkan. Tapi kasihan juga kalau belum. Nanti dulu, jangan dulu. Nah, ini PR-nya ngitung yang ini nih. Sebenarnya Bu Ayu udah hitung duluan ya. Tapi kan pengen tahu prosesnya. Nah ini dia. Jadi kalau dihitung, nah ini kalau dihitung, ini dikali ini tuh dapatnya 0,125. Sangat kecil. Tapi kalau misalnya belum belajar ini, ya kasihan jangan dulu deh nanti. Ya aja, nanti takutnya bingung. Nah, gini aja. Kalau kalian mau tahu ini gimana caranya, 0,00025. Oh, nolnya ada 4 kali. Lalu dikali berapa? Kali 5.000 ya. Kali 5.000. Ada yang punya ide gimana cara ngerjainnya? Banyak banget lah ini. Kalau dikali itu bisa nggak dimundurin komanya? Oke, dimundurin komanya. Berarti jadinya gimana kalau idenya Gadiza? Nah, oke. Bisa. Berarti kan nolnya tuh ada 3 karena Betul. dia dikali mundur 3. komanya 3. Betul sekali. Bisa kayak gini ya, triknya ya. Triknya gini aja. 0,00025 dikali 5.000. Kali 5.000 itu berarti kan kali 5 dikali 1.000 ya anak-anak ya. Ini trik. Kita sebetulnya cari trik mudah ngitung aja gitu ya. Tapi kalau Bu Ayu lebih senangnya tadi mengubah ke angka 10 pangkat sekian. Tapi karena belum nanti aja. Nanti dulu. Kelas 7 itu sebetulnya harusnya sempat dibahas ya itu ya saat awal pengukuran. Tapi nggak apa-apa deh. Nanti mudah-mudahan ada kesempatan untuk bahas. Kalau ini bisa juga triknya kayak tadi, kalau ada koma-koma seperti ini ada dikalikan 3 di belakangnya, ini juga dikalikan 3 di belakangnya, berarti jadinya nanti
nolnya ini pindahnya 3 angka di belakang pindah 3 langkah ke belakang karena dikalikan 1000. Berarti jadinya di mana, Bu? Jadinya di sini. 1, 2, 3. Nah, di sini nih. Berarti ini akan sama saja jadi 0,025 dikali 5. Nah, kalau dihitung 0,025 kali 5 hasilnya akan tepat benar tadi. 5 kali 5, 25. 2 kali 5, 10. Tambah 2 jadi 12. 0 kali 5-nya 0. Ditambah 1 hasilnya 1. 0 kali 5-nya 0. Lihat angka di belakangnya ada 3. Jadi dikasih komanya di sini. Nah benar nih. Wahyu sudah hitung duluan sebetulnya ya. Tapi bolehlah triknya tadi seperti tadi aja betul kata temannya boleh. Jadi kita lihat angkanya di sini kan kalau dikali 5.000 nolnya ada 3 ya. Nah, berarti koma ini boleh gesernya 3 angka, 3 tempat. 1, 2, 3. Nah, berarti letak komanya bakal ada di sini nih. Nah, bisa di ini nggak? Bisa difahami nggak? Insya Allah bisa, Bu. Insya Allah Oke. bisa, Bu. Nanti boleh deh kalian ini lagi ya ulangin lagi videonya rekamannya. Nah, jadinya setelah dihitung dapatlah perkaliannya tadi 0,125. Boleh kita ngitungnya di sini aja ya. Oke. Jadi di sini tuh 0,125. Berarti sekarang udah bisa kita hitung. Panjang akhirnya itu bertambahnya jadinya 100,125 cm. Panjang akhirnya. Nah, segini dapatnya. Panjang akhir. Ini kan yang diminta. Udah begitu. Pada kenyataannya anak-anak kalau menghitung angka yang seperti ini kita boleh untuk gunakan kalkulator saintifik. Nanti makin sering insya Allah kalian gunakan kalkulator saintifik. Gitu. Hari ini tuh kita bahasnya ini saja. Jadi Bu Ayu mau tekankan untuk pahami dulu ini aja nih. Pahami ini nih maksudnya apa. Gitu. Nah ini. Delta itu perubahan, L itu length atau panjang, T itu temperature, 0 itu simbol untuk awal, 1 itu simbol untuk akhir. Alpha itu koefisiennya. Bisa difahami nggak kira-kira? Udah offside ya? Insya Allah bisa. Baik. Insya Allah bisa, Bu. Oke, boleh nanti di ini lagi ya di murojaah lagi dicoba lagi. Udah selesai, alhamdulillah. Selain luas itu, selain panjang itu ada pemuaian juga dalam besarannya itu luas dan volume. Nah, tapi untuk saat ini kita belum bahas sampai situ ya. Kita hanya mengetahui contohnya kalau dalam volume itu misalnya zat cair atau gas dimanfaatkannya untuk apa Bu? Misalnya untuk jemur pakaian gitu kan. Itu dimanfaatkan juga untuk pemuaian nih. Contoh lagi, kalau bensin itu biasanya harus selalu ditutup tangkinya itu. Atau kalau kalian lihat penjual bensin eceran, kenapa harus selalu ditutup? Karena juga memuai. Nah, kalau memuai, bisa jadi volumenya berkurang, sehingga ya bensinnya makin berkurang, padahal belum digunakan. Itu tujuannya ya. Oke. Sip. Nah ini. Nih, kenapa tujuannya botol-botol eceran bensin selalu ditutup agar tidak memuai. Udah, itu aja. Hari ini alhamdulillah kita sudah pelajari tentang cara mengetahui gimana sih perubahan suhu terhadap pemuaian panjang suatu benda. Mudah-mudahan kalian nggak bosan dengerin Bu Ayu dari tadi. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami juga. Baik, sebentar.